Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sekarang kita akan belajar tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Yang ketiga, memberikan contoh penerapan keteladanan terhadap Nabi dan Rasul dalam kehidupan generasi digital. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu rukun iman dalam agama Islam. Ini berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul sebagai utusan-utusannya untuk menyampaikan risalah dan syariat kepada umat manusia. Secara lebih detail, iman kepada nabi dan rasul mencakup beberapa hal. Yang pertama, meyakini keberadaan nabi dan rasul. Yang kedua, meyakini kebenaran risalahnya yang mereka bawa. Yang ketiga, meyakini kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Yang keempat, meneladani akhlak dan perilaku nabi dan rasul. Dalil Al-Quran dan hadis tentang keimanan kepada Nabi dan Rasul. Dalam surah An-Nisa ayat 136, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu wa aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dalalan ba'id. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada para malaikatnya, tidak beriman kepada kitab-kitabnya, dan tidak beriman kepada para rasulnya, maka ia tidak memiliki iman. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi, orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak diutus untuk menyampaikan kepada umat manusia. Rasul, orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diutus untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Adapun tugas-tugas Rasul, yaitu menyerukan kepada tiap umat agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi peringatan yang jelas, pembawa berita gembira dan peringatan, menganjurkan kepada manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat
Nabi dan Rasul. Sifat wajib, fatanah, cerdas, amanah, terpercaya, sidik, benar atau jujur, tablik, menyampaikan. Sifat mustahil, balada, bodoh, hianat, ingkar janji, kisip, bohong, kitman, menyembunyikan. Sifat jais, sifat seperti manusia biasa. Misalnya, merasa lapar, merasa haus, merasa lelah, merasa ngantuk, dan sebagainya. Adapun keutamaan beriman kepada Nabi dan Rasul, yaitu jaminan keselamatan dan keberkahan, hidayah dan petunjuk, ketenangan hati, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, persatuan umat, kemenangan di dunia dan di akhirat, dan masuk surga. Meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa sifat terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sidik, benar atau jujur. Makna dari sifat ini adalah bahwa setiap perkataan dan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pasti selalu benar, jujur, dan terbebas dari segala bentuk kebohongan atau tipuan. 2. Tablik, menyampaikan. Berarti menyampaikan segala wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Rasul, tugas utama beliau adalah memberikan peringatan, membimbing umat, memperbaiki kehidupan, dan membantu manusia mencapai kebahagiaan di dunia serta di akhirat. 3. Amanah, dapat dipercaya, yang berarti dapat dipercaya dalam menyampaikan segala hal. Ini berhubungan dengan tugas seorang Rasul yang diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat ke jalan yang benar. Empat, fatanah, cerdas, yang berarti cerdas atau memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kecerdasan ini, menurut pandangan umum, mencakup kemampuan untuk memahami dunia berpikir logis dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak ketika menghadapi tantangan. Sifat lainnya yaitu tawadu, sabar, murah senyum dan ceria, toleran, kedermawaan, dan lemah lembut. Adapun kisah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Keramahan dan kesantunan. Beliau selalu memulai percakapan dengan salam dan senyum. Beliau dengan sabar mendengarkan keluhan dan curhatan orang lain. Beliau juga sangat menghargai setiap orang, baik kaya maupun miskin, tua maupun muda. Kejujuran dan amanah. Julukan Al-Amin yang dapat dipercaya melekat pada diri beliau sejak muda. Beliau juga selalu menepati janji, bahkan dalam situasi yang sulit. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya. Kesederhanaan. Pakaian beliau sangat sederhana dan tidak berlebihan. Beliau makan makanan yang sederhana dan tidak pilih-pilih. Beliau juga bertempat tinggal yang cukup sederhana. Kasih sayang terhadap keluarga. Beliau sangat menyayangi dan menghormati istri-istrinya.
Beliau sangat menyayangi anak-anaknya dan mengajarkan akhlak yang baik. Beliau juga sangat menyayangi kerabatnya dan menjaga silaturahmi. Perhatian terhadap orang lemah. Beliau sangat peduli terhadap anak yatim, duafa, dan orang-orang yang lemah. Beliau selalu berbuat baik kepada tetangganya. Cara menerapkan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan modern. Di tempat kerja, bekerja dengan jujur, amanah, dan profesional. Di lingkungan keluarga, menjalin hubungan yang harmonis dengan keluarga, saling menghormati dan menyayangi. Di lingkungan masyarakat, aktif dalam kegiatan sosial, toleran terhadap perbedaan dan menjaga persatuan. Dalam bermedia sosial, menggunakan media sosial dengan bijak, menyebarkan informasi yang positif, dan menghindari fitnah. Adapun kesimpulannya, yaitu dengan beriman kepada Nabi dan Rasul Allah memiliki beberapa hikmah. Di antaranya, menyempurnakan iman, memiliki teladan yang baik dalam menjalani hidup, terdorong untuk berperilaku dan bersikap baik, mencintai para rasul dengan mengikuti dan mengamalkan ajarannya, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Beberapa cara untuk menunjukkan bahwa Anda meyakini Nabi dan Rasul Allah adalah memuliakan dan senantiasa mengucapkan sholawat kepadanya, mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan, dan menjauhi segala larangan Allah yang diajarkan oleh para rasul. Meyakini kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Selain itu, beriman kepada Nabi dan Rasul juga merupakan salah satu rukun iman yang wajib dipercayai dan diyakini umat Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.